Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian Yuswistara, NPM 2331104 dari kelas SI23B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam atau bentuk-bentuk surat. Yang pertama itu surat pribadi. Surat pribadi ditulis oleh seseorang untuk keperluan pribadi kepada orang lain. Surat ini biasanya tidak mengikuti format resmi dan lebih bersifat informal. Contohnya surat kepada teman, keluarga, atau sahabat. Ciri-cirinya, yang pertama tidak formal, kedua menggunakan bahasa sehari-hari, tiga bisa mencakup topik apa saja, dan yang terakhir lebih banyak menggambarkan perasaan dan pikiran pribadi. Yang kedua, surat resmi. Surat resmi digunakan untuk keperluan resmi atau formal, biasanya antara organisasi, perusahaan, atau lembaga pemerintah dengan pihak lain. Ciri-cirinya, pertama menggunakan bahasa formal, yang kedua mengikuti format baku, tiga mencantumkan kop surat, yang keempat nomor surat, yang kelima perihal dan biasanya disertai tanda tangan pejabat yang berwenang. Contohnya surat undangan resmi, surat pemberitahuan, dan juga surat keputusan. Ketiga, surat bisnis. Surat bisnis ditulis untuk keperluan bisnis atau perdagangan antara dua perusahaan atau individu dengan perusahaan lain. Ciri-cirinya, pertama menggunakan bahasa formal atau semi formal, biasanya berisi mengenai transaksi bisnis. Kedua, berisi penawaran, pemesanan, dan juga pengiriman barang, dan hal-hal terkait bisnis lainnya. Contohnya surat perintah, surat tugas, dan juga contohnya yang keempat, surat dinas. Surat dinas adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga pemerintah untuk keperluan administrasi dan kedinasan. Ciri-cirinya menggunakan bahasa formal, mengikuti format resmi, mencantumkan kop surat, nomor surat, dan juga perihal, serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Contohnya surat tugas dan surat edaran. Yang kelima, surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja ditulis oleh seorang yang ingin melamar pekerjaan di sebuah perusahaan atau juga organisasi. Ciri-cirinya menggunakan bahasa formal, mencantumkan identitas pelamar, posisi yang dilamar, kualifikasi yang dimiliki, dan harapan untuk diundang wawancara. Contohnya, surat lamaran kerja untuk posisi manajer, surat lamaran kerja untuk posisi staf administrasi. Yang keenam, surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan digunakan untuk memberikan informasi atau kabar tertentu kepada pihak lain. Ciri-cirinya menggunakan bahasa formal atau semi formal, menyampaikan informasi dengan jelas dan terstruktur. Contohnya surat pemberitahuan perubahan alamat dan juga surat pemberitahuan kenaikan harga. Ketujuh, surat keputusan. Surat keputusan adalah surat yang berisi keputusan resmi dari suatu lembaga atau organisasi. Ciri-cirinya menggunakan bahasa formal, mencantumkan nomor surat, perihal, dan isi keputusan. Contohnya surat keputusan pengangkatan pegawai atau surat keputusan mutasi. Kedelapan, surat undangan. Surat undangan digunakan untuk mengundang seseorang atau sekelompok orang untuk menghadiri suatu acara. Ciri-cirinya menggunakan bahasa yang formal atau semi formal, mencantumkan tanggal, waktu, tempat acara, dan tujuan acara. Contohnya surat undangan rapat, surat undangan pernikahan. Keenam, surat pernyataan berisi pernyataan atau pengakuan seorang atau pihak tertentu mengenai suatu hal. Ciri-cirinya menggunakan bahasa formal, berisi pernyataan yang jelas, mencantumkan identitas yang membuat pernyataan. Contohnya surat pernyataan kesanggupan atau surat pernyataan tidak keberatan. 10. Surat permohonan. Surat permohonan digunakan untuk memohon atau meminta sesuatu kepada pihak lain. Ciri-cirinya menggunakan bahasa yang formal, menyatakan permohonan yang dengan jelas, dan disertai alasan atau latar belakang permohonan. Contohnya surat permohonan cuti atau surat permohonan bantuan dana. Itu saja macam-macam surat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.